Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadiatul Aula dari NIM 2011110032 kelas TI 20 dengan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rin Rosyidi STMT untuk menganalisis tugas mata kuliah Six Sigma review jurnal berjudul Penerapan metode Six Sigma dan Failure Mode Effect Analysis untuk perbaikan pengendalian kualitas pada produksi gula. Penulis Putri Sausankis Hanifah dan Irwan Iftadi. Nama jurnal Intech Teknik Industri Universitas Serang Raya, volume 8 nomor 2 halaman 90-98 tahun 2022. Reviewer Hadiatul Aula. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama untuk mengetahui penyebab cacat produk atau defect. Yang kedua untuk meminimalisir terjadinya produk cacat. Yang ketiga meningkatkan kualitas produksi gula. Subjek penelitian digunakan pada jurnal kali ini adalah proses produksi gula pada PT Madu Baru. Alur penelitian yang pertama ada define, dilanjutkan kedua dengan measure, dilanjutkan dengan analyze, improve, dan control. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode Six Sigma. Metode penelitian yang pertama pada tahap define, dilakukan identifikasi alur produksi gula menggunakan diagram Zipf. Yang kedua tahap measure, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan proses produksi sesuai dengan yang telah direncanakan. Tahap measure menggunakan penentuan CTK, diagram Pareto, dan nilai DPMO. Yang ketiga tahap analyze merupakan proses identifikasi faktor penyebab cacat dengan menggunakan diagram Fishbone. Yang keempat, tahap improve merupakan langkah perbaikan berdasarkan identifikasi mode kegagalan produksi dan penyebabnya. Identifikasi dilakukan menggunakan metode FMEA. Pada tahap nomor 5 yaitu tahap kontrol, dilakukan rumusan standar perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi. Perbaikan difokuskan pada mode kegagalan dengan nilai RPN tertinggi. Yang selanjutnya diperoleh nilai perkiraan peningkatan Six Sigma apabila usulan perbaikan dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Yang pertama ada define, bisa dilihat pada gambar diagram Zipf. Yang pertama ada supplier. Supplier ini berasal dari petani, publik, supplier bahan pembantu, supplier kayu, dan supplier kemasan. Kemudian dilakukan inputnya yaitu tebu, kapur, asam fosfat, pukulan, fondan, dan karung. Kemudian dilakukan dengan dilanjutkan dengan proses. Pada tahap proses ini yang pertama adalah pemerahan dan penggilingan, kedua pemurnian, dilanjutkan penguapan, kristalisasi, putaran, pengeringan dan penyaringan, dan yang terakhir adalah pengemasan dan penyimpanan. Output dari proses produksi ini adalah gula, tetes, belotong, ampas, dan abu yang kemudian disalurkan ke customer di swalayan. Berikut adalah jumlah produk gula cacat pada tahun 2021. Pada diagram tersebut, diagram yang berwarna biru menunjukkan jumlah produksi dan yang berwarna orange itu termasuk jumlah cacat. Dapat dilihat pada bulan Mei merupakan cacat yang tertinggi. Yang kedua adalah measure. Bisa dilihat di slide merupakan tabel CTK. CTK yang pertama yaitu gula basah dengan keterangan cacat gula karena gula masih mengandung larutan. Yang kedua, gula meleleh atau ninis tergolong dalam kelompok.
Yang kedua, gula kotor. Pada cacat gula kotor karena gula tercampur kotoran seperti debu, kerak pipa, dan lain-lain. Yang ketiga, warna gula tidak sesuai. Cacat gula karena gula memiliki warna tidak sesuai dengan standar gula di PJ Madukismo. Yang keempat, ukuran butiran gula yang tidak sesuai dikarenakan tidak memenuhi ukuran standar. Pada diagram Pareto yang diperoleh bahwa urutan persentase cacat pada setiap kategori cacat produk gula dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah cacat warna gula tidak sesuai, gula basah, gula kotor, ukuran butiran gula tidak sesuai. Dengan persentase cacat masing-masing kategori sebesar 41,9%, 27,7%, 20,6%, dan 9,8%. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai DPMO dan dengan nilai rata-rata sebesar 62674,52 dan nilai sigma 3,31. Yang ketiga ada analyze, dapat dilihat pada slide ada diagram fishbone yang jenis cacat warna gula tidak sesuai disebabkan oleh 3, yaitu material, metode, dan main. Material diakibatkan oleh kualitas tebu yang kurang baik, main karena operator terlalu tergesa-gesa melakukan proses pengendapan. Yang ketiga yaitu metode karena kotoran masih tercampur pada nira. Yang kedua yaitu pengendapan kurang sempurna. Improve, pada tahap improve menggunakan metode FMEA untuk mengetahui kegagalan penyebab gula cacat karena warna tidak sesuai. Terdapat 15 mode kegagalan dan 18 penyebab potensial produk gula cacat karena warna gula tidak sesuai. Berdasarkan penilaian risk priority number atau RPN pada semua penyebab kegagalan potensial dan mode kegagalan, nilai RPN tertinggi pada mode kegagalan kualitas tebu tidak standar. Persentase mode kegagalan kualitas tebu tidak sesuai standar dibandingkan dengan mode kegagalan lain adalah 26%. Kegagalan tersebut terletak pada proses awal dalam produksi gula, yaitu pada saat pengecekan kualitas tebu sebelum digiling. Yang kelima, tahap kontrol. Melihat dari hasil FMEA, salah satu tindakan yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pengecekan kualitas tebu, meningkatkan ketelitian pembersihan tebu, dan melakukan budidaya tebu yang tepat. Jika tindakan perbaikan yang diusulkan sudah efektif, maka dibuat SOP dan diinformasikan kepada seluruh stakeholder di PT Madu Baru PJ Madukismo. Apabila tindakan perbaikan tersebut belum efektif, maka dilakukan evaluasi lagi bagi perumusan tindakan perbaikan baru yang lebih baik. Kesimpulan pada review jurnal tersebut, yang pertama, jenis produk cacat di PT Madu Baru PJ Madukismo adalah gula basah, gula kotor, warna gula tidak sesuai, dan ukuran butiran gula yang tidak sesuai. Persentase cacat yang paling tinggi adalah 42% pada warna gula tidak sesuai. Yang kedua, nilai RPN paling tinggi adalah pada mode kegagalan kualitas tebu tidak sesuai standar, yaitu dengan nilai RPN sebesar 168. Mode kegagalan tersebut dikarenakan kualitas mutu tebu supplier yang kurang baik. Tindakan yang disarankan dengan meningkatkan pengecekan kualitas tebu dari segi kandungan maupun fisiknya dan meningkatkan ketelitian dalam pembersihan tebu sebelum digiling. Yang terakhir, apabila usulan perbaikan dilakukan dengan tepat sasaran, maka diperkirakan nilai Six Sigma akan meningkat menjadi 4,48
dari nilai sigma yang semula 3,31. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.